Polres Pelabuhan Belawan menangkap 6 pelaku yang diduga menjadi otak aksi tawuran antar warga di kawasan dekat tempat ibadah. Tawuran itu tepatnya terjadi di Jalan Kolonel Yosudarso, Belawan pada hari Selasa 20 Juli 2021 dini hari. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Erdayan memastikan bentrokan yang terjadi bukan karena isu SARA yang sempat beredar. Namun, lantaran dipicu hal sepele berupa saling ejek yang selama ini biasa terjadi antar warga di sana yang dipisahkan oleh sungai. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Medan, Freddy yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Freddy. Ya, halo Dea. Freddy, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi terkini pasca bentrok antar dua kelompok pemuda itu di Kampung Medan Belawan? Ya, baik Dea dan juga pemirsa, kondisi terkini pasca bentrok yang terjadi di Medan Belawan itu yang melibatkan antar dua pemuda di dua kampung itu, kondisinya terkini warga masih beres-beres, bersih-bersih, sisa-sisa puing-puing seperti kaca dan juga atap yang rusak akibat tawuran dua pemuda di Medan Belawan tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan, yang kami kumpulkan itu ada sekitar 5 toko yang mengalami rusak-rusak, yakni satu bengkel tambal ban itu dibakar dan 4 toko mengalami rusak-rusak. Namun ada 3 yang mengalami kerugian cukup banyak, yakni satu toko kelontong itu mengalami kerugian akibat tabung-tabung gas LPG-nya ada sekitar 20 ikut dicuri dan uang di dalam toko dan juga rokok berkarton-karton diambil oleh para pemuda yang terlibat tawuran itu. Dan juga ada beberapa kaca styling rak aluminium itu juga rusak sehingga diperkirakan dalam satu toko kelontong itu mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Sementara di sebelahnya itu ada salah satu tempat isi ulang air minuman, air mineral itu juga mengalami kerugian hampir 10 juta karena mengalami rusak-rusak, kacanya pecah dan juga satu telepon genggam miliknya juga raib. Dan juga ada tempat makan di sebelahnya, rumah makan mie di sebelahnya juga mengalami penjarahan. Demikian juga terdapat perhiasan yang ikut diambil dan juga celengan. Dan akibatnya juga kaca-kaca tempat menjajakan dagangannya juga pecah. Namun kita belum bisa mewawancarai lebih lanjut pemilik toko karena memang masih dipanggil oleh kepolisian. Sementara itu juga ada satu tempat ibadah yang turut menjadi korban pada kejadian tawuran pada Selasa dini hari kemarin itu. Nah, satu tempat ibadah itu dilempar benda yang diduga bom molotov rakitan yang dibuat oleh para pemuda yang terlibat tawuran pada Selasa dini hari itu. Dan juga Firda, sampai saat ini petugas baik kecamatan itu masih berjaga-jaga di situ. Dea. Iya, lalu apakah sudah ada tindakan dari kepolisian pasca bentrok ini untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan dan berapa orang yang sudah diamankan? Freddy. Ya baik Dea dan juga pemirsa, sampai saat ini Polres Pelabuhan Belawan itu sudah mengamankan sedikitnya 6 orang yang diduga menjadi otak pelaku kerusuhan tersebut. Namun ada satu yang diduga kuat menjadi otak itu yang merencanakan penyerangan itu masih DPO, masih dikejar oleh Polres Pelabuhan Belawan. Jadi 6 orang itu diamankan beserta barang bukti berupa tabung gas dan bom molotov yang turut ikut diamankan. Sementara itu Polres Pelabuhan Belawan itu juga mendapat bantuan dari Dit Sabara Polrestabes Medan itu sekitar 1 kompi atau 30 personel berseragam lengkap itu membangun 2 posko yang memisahkan antar satu kampung dengan kampung lainnya. Jadi posisinya memang itu 2 kampung yang terlibat baku hantam itu bentrok itu memang hanya dipisahkan oleh sungai berseberangan. Jadi polisi sudah membangun 2 posko di 2 sisi sungai tersebut untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Begitu, Dea. Iya, baik Freddy. Dan Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara bersama penjaga gereja Rahmi Tampu Bolon. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Kami ini kepanasan, ini anak saya ini.
puncak yang dekat rumah dia. Waktu mereka ngelempar gas air Ya, mata, gas air mata. anak ibu lagi di dalam. Kami itu pas lagi di luar, mau buka pintu, mau menyelamatkan anak-anak lah. Yang kecil ada baby dua di rumah. Mau menyelamatkan mereka. Udah dilempar duluan. Jadi buka pintu. Pas buka pintu, masuklah ke dalam rumah. Apanya itu? Gasnya itu. Setelah kami, anaknya saya pas di luar dia pasti pintu itu masih. Mau menyiram. Makanya dia paling parah, dia menjerit-jerit. Panasnya wajahnya itu. Itu pada saat itu Bu, pihak kepolisian itu kan jam 11:30 terjadi tawuran. Nah, pihak kepolisian baru datang untuk ingin mengamankan sekitar jam berapa? Kalau itu nggak tahu, suami saya lah pas dia suami saya keluar, kalau saya perempuan nggak berani keluar. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan masih di tengah pandemi, Tribuners, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada secara ketat. Saya Diamita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!